Bismillahirrahmanirrahim. In qulta qala Allahu qala rasuluh hamazuka hamzal munkiril mutaghali. Jika engkau berkata in qulta qala Allahu wa qala rasuluhu, Allah berfirman dan Rasulnya pun bersabda, hamazuka hamzal munkiril mutaghali. Engkau katakan Allah berfirman, Rasul bersabda, mereka akan mencelamu, orang yang betul-betul keras penentangannya. Al-munkiril mutaghali. Ikhwah, sebagaimana pada pembahasan yang lalu, ini kritik yang dilakukan Ibnu Qayyim terhadap para mutasawwif, orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan sufi, mengikut manhaj sufi. Apa yang beliau lihat di tengah-tengah masyarakat Islam pada saat beliau kan sezaman dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu gurunya, sezaman dengan Ibnu Katsir, sezaman dengan siapa lagi? Ibnu Katsir Al-Zahabi, kan begitu. Itu adalah teman-teman beliau yang semuanya itu adalah ulama referensi umat. Dan memang pada saat itu terjadi terjadi di dalam Islam mutasawwif yang ghulu di dalam beragama. Orang-orang yang menisbatkan dirinya sebagai orang-orang sufi sangat ghulu dalam beragama. Makanya di sini Ibnu Qayyim mengkritisi mereka. Di antara yang paling menonjol di antara mereka adalah mereka tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai referensi mereka, tetapi justru mereka berpaling kepada para mursyid-mursyid. Al-Quran mereka tinggalkan, Sunnah Nabi mereka abaikan, tapi mereka lebih semangat untuk mengkaji kitab-kitab atau tulisan-tulisan para mursyid, wejangan-wejangan para mursyid. Sehingga itulah mereka lebih alim kepada kitab-kitab karya-karya mursyidnya daripada Al-Quran, daripada Al-Quranul Karim. Ini yang dikritisi oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Jadi salah satu ciri penyimpangan itu justru adalah mereka menolak nas Al-Quran. Mereka menolak nas Al-Quran, mereka menolak As-Sunnah. Jadi ketika seseorang mengatakan ini firman Allah, ini sunnah-sunnah Nabi, justru mereka merendahkan kita. Mereka merendahkan orang-orang yang mengatakan qala Allah Ta'ala wa qala Rasuluh. Justru mereka mengihtiqarnya, bahkan sampai ihanah, sampai menghinakan orang-orang yang mengatakan demikian. Klaim-klaim seperti ini adalah orang-orang yang sangat tekstual, sangat literal, sangat tergantung kepada redaksi, kan begitu. Tidak mengambil paham yang lebih luas, kan. Ini adalah orang-orang yang sumbu pendek, kan begitu. Kalau kita katakan qala Allah Ta'ala qala Rasuluhu, mereka katakan demikian. Mereka katakan demikian. Bagi mereka itu adalah kajian yang paling rendah. Kajian yang paling rendah. Seorang tekstualis, seorang literalis, Dan kata mereka adalah orang-orang yang paham tentang hakikat segala sesuatu. Mereka paham tentang hakikat kehidupan, hakikat ruh, mereka paham hakikat alam ghaib dan seterusnya. Dan tatkala mereka memahami Al-Quran, mereka akan mendua. Ini makna zahir, ini makna batin. Ini makna zahirnya. Jadi apa yang disabdakan oleh Nabi, Nabi terjemahkan nas-nas Al-Quran itu dalam sunnahnya, apakah itu sunnah qauliyah ataupun sunnah fi'liyah, maka ikhwah, kata mereka, ini adalah pemahaman yang sangat literalis, sangat sangat tekstual, sangat tekstual. Dan sekali lagi mereka mengatakan bahwasanya pemahaman mereka jauh ke puncak keilmuan. Padahal Islam, ikhwah, itu dibangun dari apa? Dari wahyu, bukan dari perasaan dan bisikan-bisikan hati.
Oleh sebab itulah mereka mengatakan salah satu epistemologinya Muslim itu adalah tidak saja Al-Quran dan Sunnah, al-aqlu, tapi juga az-zuq. Maka ada kasyaf, ya. Kasyaf bagi mereka dibukakan itu. Dan tak sedikit dari mereka mengklaim tentang ilmu-ilmu laduni. Laduni artinya ilmu-ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka. Kalau itu tidak bertentangan dengan nas Al-Quran, probabilitas kemungkinan benarnya itu bisa saja ada. Tetapi ikhwah, tidak sedikit yang bertentangan dengan nas, tidak sedikit yang bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika bertentangan, kata mereka, itu kan nas itu kan secara zahirnya begitu, tapi bukan itu maknanya. Makna batinnya seperti ini. Sama, hampir sama dengan orang-orang Syiah, kan begitu. Ketika mereka menerjemahkan Al-Quran itu, maka adalah penerjemahan batin. Pada umumnya seperti itu. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi ini adalah bait-bait merupakan rekaman peristiwa yang ada saat itu. Artinya apa? Kalau kita hari ini itu melihat berbagai fenomena mutasawwif, itu bukan sesuatu yang baru hari ini, tidak. Itu jauh sebelumnya sudah mengakar. Ya. Jauh sebelumnya sudah eksis di dunia Islam. Ya. Karena itulah banyak peneliti tentang kemunduran Islam, tapi ini bisa diperbincangkan, didiskusikan. Itu salah satunya ketika kaum muslimin telah meninggalkan tradisi keilmuan Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya mereka mengikuti keilmuan mutasawwif. Akhirnya mereka bertahanus meninggalkan kehidupan real dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Dan Islam masuk ke Indonesia itu di puncak-puncak kejayaannya tasawuf, yaitu abad ke-7. Oleh sebab itulah maka di Nusantara tradisi sufisme itu sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri keberadaan. Ya. Tapi tugas kita hari ini, ikhwah, ada hal-hal yang ghulu, ada hal-hal yang menyimpang. Tugas kita untuk meluruskannya. Karena semua itu adalah proses dakwah. Proses dakwah. Tapi tugas para da'i, tugas orang-orang yang berilmu, tugas para talibul ilmi, itu mengamalkan ilmunya. Yang punya ilmu, meluruskan dan mengkritisi apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang kita sebut sebagai penyimpangan ataupun deviasi itu. Ya, kita lanjutkan pada bait yang berikutnya. Au qul taqad qala as-sahabatu wal ula tabi'uhum fil qawli wal a'mali. Jadi, jika engkau mengatakan, berkata kepada mereka, ya, ini sesungguhnya qala as-sahabah wal ula. Ini merupakan perkataan para sahabat dan generasi awal mengatakan demikian. Kalau itu kita katakan kepada mereka, apa kata yang direspon oleh mereka? Mereka tak mengikuti. Ya. Mereka itu baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Tabi'uhum fil qawli wal a'mal. Yani la tabi'uhum fil qawli wal a'mal. Mereka tidak akan mengikuti itu. Karena bagi mursyid mereka itu jauh lebih tinggi kedudukannya, hanya menukilkan pendapat-pendapat para sahabat. Para sahabat. Yang riwayat-riwayat tentang asar para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu justru ya terkadang mengkritisi amal-amal mereka. Karena itulah mereka banyak sekali menolak perkataan-perkataan para sahabat. Usahakan perkataan sahabat, kadang-kadang sunnah Nabi, mereka tidak menolak sunnah itu, tapi mencari makna-makna batin daripada nas itu. Maka pada zahirnya tidak ditolak oleh mereka. Ya betulnya itu maknanya. Tapi secara zahir, tapi ada makna batin di sebalik itu. Ya. Maka referensi-referensi mutasawwif itu penuh dengan takwil-takwil. Penuh dengan makna-makna batin. Penuh dengan makna-makna isyarah. Ya. Jadi salaf itu para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, padahal mereka adalah generasi terbaik dari umat ini. Mereka digembleng oleh wahyu. Ya. Sahabat itu
hadir, dilahirkan di era Nabi, itu karena pilihan Allah kepada mereka. Disebabkan apa? Disebabkan oleh bersihnya hati-hati mereka. Maka mereka lah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menemani Nabi. Tapi ikhwah, itu pun mereka tidak mengikuti tradisi para sahabat. Bahkan nanti sebagaimana pembahasan kita sebelumnya, justru mereka mengatakan mereka mengikut athar. Tapi itu bukan pada makna literalnya, tapi makna batin dari nas-nas itu. Iya. Namun ya, mereka kalau dilihat, diukur dari apa amal-amal para sahabat itu, justru mereka menjauh dari jejak salaf itu. Mereka tidak mengikuti masaliknya para sahabat. Mereka mengklaim mereka menemukan sebuah jalan baru. Itu yang mereka anggap lebih tinggi statusnya, keberadaannya, daripada apa yang ditempuh para salaf itu. Apa yang dijelaskan oleh para salaf. Dan kita mengetahui ikhwah, ya, bahwasanya sejarah tasawuf itu sendiri, terutama tasawuf falsafi itu bukan lahir dari keislaman, tapi justru diimpor, bukan diimpor bahasa kita, tapi datang dari luar Islam, seperti Platonisme, iya kan? Dengan konsep-konsep apa namanya itu ya, wahdatul wujud itu, panteisme, iya. Dari konsep-konsep yang lain masuk ke dalam dunia Islam. Karena itulah makanya manhajnya berbeda dengan manhajnya para sahabat. Berbeda sekali ikhwah. Cara akidahnya terbentuk dari perpaduan antara filsafat, ya, isyraqi, filsafat apa namanya, panteisme, ya, platonisme, itu yang menjadi dasar ukuran kebenaran bagi mereka. Dan muncullah mistisisme yang lain, ikhwah. Jadi itulah menjadi manhajnya mereka. Oleh sebabnya berbedanya konstruksi pemikiran mereka itu, maka akhirnya apa yang terjadi, ikhwah? Amal mereka juga berbeda. Ya. Jadi kita melihat penyimpangan atau istilah Nabi kita Muhammad SAW adalah bid'ah itu jauh lebih dari sekedar bid'ah pada amal sebenarnya. Ya. Itu hanya yang muncul ke permukaan. Tapi yang lebih mengkhawatirkan sekali adalah pada keyakinannya. Itu tidak muncul bid'ah mutasawwif itu, ya, kecuali didasarkan oleh kerangka berfikirnya, akidahnya, manhajnya. Ya. Maka muncul ke permukaan hanya sedikit saja, tapi yang paling mengkhawatirkan kita akidahnya. Bagaimana konsepsi tauhidnya? Bagaimana pemahamannya tentang alam ghaib? Karena mereka bertumpu kepada kasyaf, ilmu ladunni, dan banyak terminologi yang mereka gunakan. Dan itu mereka jadikan sebagai apa namanya itu ya, epistemologi mereka, ya, filsafat keilmuan mereka di dalam tasawuf. Ya. Baik, kemudian ikhwah kita lanjutkan. Ini bait yang ke-11 ya. Wa yaqulu qalbi qala li an sirri an sirri an safa ahwali. Jadi wa yaqulu, dan dia berkata, qalbi, hatiku berkata, qalbi qal, hatiku berkata, yaqulu qalbi qala li, maka dia pun mengatakan hatiku berkata kepadaku, an sirrihi, dari rahasia-rahasianya, dari rahasia hati, an sirri an safa ahwali, tentang rahasia dari rahasiaku, tentang kejernihan ahwalku, jadi spiritualitasku. Jadi ketika seorang mengatakan qala Allah Ta'ala wa qala rasuluhu wa qala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan tidak. Mereka mengabaikan. Justru mereka mengatakan yaqulu qalbi qala li an sirrihi an sirri an safa ahwali. Justru mereka mengatakan ini yang dikatakan oleh hatiku. Jadi ikhwah, ini pengalaman kita lah berinteraksi dengan kawan-kawan kita, teman-teman kita. Bahkan ada di antara mereka
itu baru beramal ketika sudah mimpi. Apa yang dimimpikannya, maka itulah yang diamalkannya. Dan ada bagi mereka mutadabbir, ya, atau muta'awil, ya. Jadi orang yang menakwilkan mimpi-mimpi itu. Jadi dari mimpi itulah mereka beramal. Baik tentang zikir atau apa yang harus mereka lakukan pada hari itu dan ke depan misalnya. Ada yang seperti itu, ikhwah. Kelompok-kelompok seperti itu. Kenapa? Dan ini banyak tafarruq, banyak variasinya, ikhwah. Kenapa? Karena manhajnya juga sir antum dengan sir saya berbeda. Kan begitu? Sama dengan kelompok-kelompok apa namanya? Kelompok-kelompok liberalisme. Iya. Dan mereka berbeda-beda. Kenapa? Karena standar kebenaran mereka pada logika masing-masing, logika yang mereka bangun. Makanya logika seseorang berbeda dengan logika yang lain. Maka terjadi sebenarnya apa? Terjadi tafarruq di situ. Ya, sangat variatif. Sangat variatif. Demikian juga, ini mengambil ilmu daripada sir. Sir. Iya. Jadi sir antum bisa berbeda dengan sir yang lain. Sirnya begini. Ada rahasia, yang lain juga begitu. Maka mereka mengatakan qalbi qala li an sirrihi. Dalam rangka apa? Menolak qala Allah Ta'ala wa qala Rasuluhu wa qala ashabun Nabi. Iya. Hatiku mengatakan begini, dan ini datang dari kejernihan. Jadi di sini mulai muncul klaim-klaim apa yang bersifat mistis tentang sir. Ya. Ada yang mengaku mendapatkan rahasia batin dari hatinya sendiri. Itu bahkan ya melebihi wahyu Allah. Kenapa dikatakan melebihi wahyu Allah? Karena dia ada yang meninggalkan wahyu Allah, meninggalkan hadis Nabi SAW, itu disebabkan oleh batinnya, oleh sir dari batinnya. Maka secara tidak langsung dia mendudukkan itu di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikritisi oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Jadi ini bagian, bahkan kadang-kadang muncul syatohat. Syatohat itu perkataan-perkataan ekstrim, ya, atau ganjil di dalam tasawuf. Ya. Ini yang sering dikemukakan oleh mereka. Maka ungkapan subhani, 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 maha suci aku, maha suci aku, maha suci aku. Itu ungkapan-ungkapan syatohat dari mereka. Laisa fil jubbah, laisa fi jubbati illallah, tak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Jadi muncul ungkapan-ungkapan syatohat dari mereka. Ketika mereka sudah trans, sudah mabuk cinta, sudah ma'rifah. Jadi mereka tidak lagi merepresentasikan diri, tapi sudah merepresentasikan perkataan ilahi. Jadi hal seperti, dan ini tidak pernah terjadi bagi para sahabat. Nggak pernah terjadi. Dan Nabi sendiri pun yang mendapat wahyu tak pernah mengatakan subhani, subhani. Nggak pernah. Nggak pernah, ikhwah. Coba cari hadis yang mengatakan kalau Nabi mengatakan subhani, subhani, maha suci aku, maha suci aku. Pernah. Dia mengatakan qala Allah Ta'ala, qala Allah. Bahkan dalam hadis qudsi sekalipun, ya qala azza wa jalla, Nabi nisbatkan kepada Allah dan tidak langsung mengatakan ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani. Tak pernah Nabi mengatakan begitu. Tapi qala azza wa jalla, qala rabbi. Selalu mengungkapkan riwayat-riwayat seperti ini tidak. Jadi muncul ungkapan-ungkapan demikian. Kita tak temukan, sekali lagi, bagi para sahabat nggak pernah. Orang yang dipilih oleh Allah mendampingi Nabi, bahkan dialah makhluk terbaik dari umat Nabi Muhammad ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Antum cari riwayatnya. Cari riwayatnya. Riwayat dia juga tidak mau isbal itu sampai kepada kita. Apa riwayat seperti ini? Iya kan? Enggak sampai. Tapi justru mereka mengklaim kebenaran itu pada hatinya. Jadi melebihi daripada wahyu. Ini bagian syaitan yang sering dikemukakan oleh mereka. Ya, pada bait yang ke-12 kita baca. An hadrati, an fikrati, an khalwati, an syahidi, an waridi, an hali. Jadi mereka kata itu datang dari mana? Dari kehadiranku. An hadrati. Dari gerak pikirku. An fikrati. An khalwati. Dari tahannusku. Dari penyendirianku. Merenung. Ya. Tentang apa? Tentang an syahidi. Juga ada. Ini kesaksianku sendiri. Kesaksian batinku.
an waridi an hali, tentang ilham yang datang pada keadaanku. Jadi mereka bertumpu pada hal itu. Karena itu ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara mereka melakukan zikir-zikir tertentu, dan zikir-zikir itu kata mereka membersihkan hatinya. Itu tidak problem bagi kita, dan memang begitu, zikir itu membersihkan hati. Tapi dengan zikir-zikir tertentu itu, akhirnya mereka mengatakan mereka sudah sampai pada peringkat-peringkat di mana sirru qalbiyah mereka adalah semuanya kebenaran. Padahal pada diri manusia itu ada dua lammatani. Masih kan antum kan? Ada lammatani, ada dua lammah, ada dua singgasana dalam hati manusia. Siapapun itu, bahkan Nabi sendiri pun mengatakan, Nabi mengatakan bahwasanya ada syaitan yang mengiringi dia, tapi tidak bisa mencelakakan Nabi. Jadi kita semua ikhwah, termasuk ustadznya juga, antum juga, masing-masing kita ada syaitannya yang terus mengikuti kita kemanapun, dan setan itu tak pernah tidur. Saya rasa setan lebih hafal dengkurnya kita daripada orang lain, karena dia nggak pernah tidur. Dia melihat di mana kelemahan kita, dan mereka tidak pernah memberikan sesuatu untuk kebaikan kita, pasti keburukannya. Tapi mereka mengklaim semua dalam sir itu adalah kebenaran. Pada situ ada lammatul syaitan dan lammatul malaikah. Memang ada dua. Ada singgasana syaitan, ada singgasananya malaikat. Iya. Di dalam hati manusia. Dan bagaimana kita mendeteksi kalau kita tidak punya patron, kalau kita tidak punya standar kebenaran? Kita sudah tinggalkan Al-Quran sebagai standar kebenaran, kita sudah tinggalkan sunnah sebagai standar kebenaran, lalu kita hanya bertumpu pada sir kita, pada rahasia-rahasia hati itu. Mungkin antum dibukakan ada sesuatu, tapi bisa saja itu pengalaman jin, ikhwah. Dibukakan antum, bisa melihat sesuatu, bisa melihat peristiwa tadi. Memang ada juga karamah, seperti yang terjadi bagi Umar ibn Khattab ketika dia khutbah. Dia nampak kaum muslimin itu dalam peperangan, sudah terdesak, naik ke atas bukit, kata Umar. Memang ada, tapi bisakah kita mengklaim ini adalah karamah bagi kita? Jadi ikhwah, makanya bertumpu mereka pada pemikirannya, pada khalwatnya tentang hal ini. Jadi klaim-klaim mistik ini melalui pemikiran, penginderaan, menganggap pengalaman pribadi itu sebagai standar kebenaran. Ini yang berbahaya, ikhwah. Maka sangat plural sekali. Iya. Jadi ini bukan hanya berpotensi menggeser posisi wahyu, sunnah, tidak. Bukan hanya menggeser, tapi sudah menggantikan posisi itu. Ya, sudah menggantikan, ikhwah. Dan standar kebenaran itu adalah pada diri seseorang. Iya. An safwi waqti an haqiqati mashhadi an sirri zati an sifati fi'ali. An safwi waqti, dari kejernihan waktuku, tentang hakikat pandanganku. An haqiqati mashhadi an sirri zati an sifati fi'ali, yaitu rahasia dari rahasia zatku dan sifat dari tindakanku. Jadi mereka bertumpu pada diri mereka yang sudah, bahkan mereka secara takabur itu mengklaim tentang kejernihan dirinya, pemikirannya. Seakan-akan mereka mengatakan apa yang muncul dari sir mereka itu adalah sesuatu kebenaran tanpa celah. Seakan-akan mereka maksum, seakan-akan ya mereka maksum, karena hanya gerakan bisikan-bisikan hati mereka. Dan itulah menjadi standar bagi mereka. Jadi standar bagi mereka. Maka wahyu dikesampingkan, dan mereka mengatakan, apa yang kalian lakukan kalau kita mengatakan qala sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kalian lakukan hanya berupa qisr. Itu kulit. Itu kulit. Kulit saja. Kalian berkecimpung pada kulit, tidak tahu hakikatnya. Tapi mereka mengatakan hakikat adalah hakikat spekulatif yang tidak ada standarisasinya. Kalau kita mengatakan kepada mereka, ya jangan-jangan ini bisikan syaitan, tidak. Ini sir, karena ini adalah mursyidku. Ya.
ini adalah tuan guruku. Apa yang dikatakan adalah kebenaran. Karena zikirnya sudah sekian, makomnya sudah sekian. Jadi begitu ikhwah. Jadi kalau antum hanya berzikir la ilaha illallah, jadi memaknai la ma'budu bihaqqin illallah dengan keyakinan, itu baru qisr. Itu baru kulit saja. Ya. Jadi mereka tak berkulit. Kan begitu kan? Kok tak berkulit? Apa yang tak berkulit? Jadi khawatir kita. Apa yang tak berkulit ikhwah? Hah? Kalau dia udah ada kulitnya pasti ada isinya. Karena tak dikatakan kulit kalau tak ada isi. Kan begitu? Jadi ini ungkapan-ungkapan ya yang mereka katakan ya. Mereka menghinakan syariat itu hanya sebagai kulit saja. Tingkatan yang sangat rendah. Maka ketika kita berbicara dengan mereka, mereka selalu memposisikan diri sangat tinggi levelnya. Sangat tinggi levelnya karena mereka sudah sampai pada ilmu hakikat, al-haqiqah. Iya. Antum belum sampai di situ. Antum kan mengkajinya hanya dari referensi. Kami sudah mengamalkannya. Ini. Maka banyak orang terjebak itu ikut dan masuk dalamnya. Mengamalkan. Betul lah pula. Masuklah jin kan, masuklah qarin dan sebagainya. Jadi disitulah ikhwah keterjebakan kita. Dan ketika dalam perkuliahan ya adalah mahasiswa yang mempertanyakan begitu. Ustadz, apakah tidak ada sedikit pun kebenaran dari mereka? Ya. Apakah tidak ada sedikit pun kebenaran dari kelompok-kelompok yang Ustadz ucapkan itu? Saya bilang begini, antum baca Injil yang sudah atau kitab-kitab suci non-muslim yang mereka katakan suci kan begitu kan, muslim, coba antum baca itu, pasti antum temukan di situ ada kebenaran. Ada kebenaran. Menyuruh misal berbuat baik, menyuruh bersabar, ada. Tapi apakah ketika di situ temukan ada satu kebenaran, kita mengeneralisir semua itu benar? Bisa begitu? Tidak. Makanya para ulama-ulama yang berkecimpung dalam ulumul Quran dan tafsir, mereka mengatakan, kalau kita tidak punya perangkat keilmuan sebagai mufassir dalam menafsirkan Al-Quran, jangan coba tafsirkan Al-Quran. Ustaz, ini kan benar. Walaupun ada satu kebenaran kita menafsirkan Al-Quran itu benar di sisi apapun bisa dilihat sebagai kebenaran pada satu ayat, tapi dia akan melangkah pada ayat kedua, ketiga dan seterusnya, maka potensi kerusakannya jauh lebih besar, kesalahannya, kekeliruan jauh lebih besar. Iya. Jangan klaim kebenaran pada penafsiran satu ayat, jangan kebenaran pada satu ajaran itu benar lalu kita klaim semua itu menjadi benar, dan disitulah banyak orang terjebak. Ini adalah kebaikan dan dia masuk. Tapi melangkah dia 10 langkah ke depan, dia akan diterkam oleh buaya. Dia akan jatuh kepada jurang-jurang yang sangat dalam. Seperti orang berenang di danau. Di danau. Danau dengan pasir putih. Dia masuk ke danau, dia berenang di pinggir-pinggir. Enak sekali. Gak ada masalah katanya. Tapi coba dia berenang ke tengah sedikit lagi. Dia akan masuk pada celah yang sangat dalam. Terpeleset kakinya. Dia tidak pandai berenang, masuk ke jurang itu. Ke jurang danau itu, jurang laut itu. Akhirnya dia tenggelam di situ. Begitulah orang yang coba-coba masuk dalam satu ajaran, dia melihat ada kebenaran, nggak betul yang dikatakan. Tapi akhirnya dia masuk, akhirnya dia tenggelam di situ. Dan dia tidak akan pernah bisa kembali lagi, ikhwah. Oleh sebab itu jangan coba masuki. Jangan coba dekati. Antum sudah mendapat hidayah dari Allah. Qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah. Wa hadha manhaju ashabin Nabi. Sudah amalkan antum. Kalau antum untuk mendapatkan semua ilmu, merasa antum bisa mengkomparasikannya, terlalu sedikit usia kita hari ini. Biarlah awal-awalan saja antum tahu di mana ketergelinciran. Tapi antum jangan coba-coba masuk. Jangan coba, antum akan tenggelam. Atau antum akan disambar buaya. Masuk ke danau itu. Karena danau itu begitu indah nampaknya. Begitu tenang. Begitu syahdu.
Tapi akhirnya apa, Dewa? Kematian yang menanti kita di depannya. Iya. Jangan antum melihat gunung itu indah, antum coba mendakinya, kan begitu kan? Akhirnya jatuh nanti ke bawah. Iya. Jadi, taib ya. Kalau itu nggak boleh mendaki gunung. Ini perumpamaan maksud saya. Tidak ada hubungannya ya. Nah, baik. Jadi ini ada sebuah metafor. Baik, kita lanjutkan bait yang ke-14 ya. Da'wa iza haqqaqtaha alfaitaha alqab zuri lufiqat bimuhali. Semua hanyalah klaim, dakwah. Jika engkau sedikit menyelidiki dengan sungguh-sungguh, idza haqqaqtaha, kalau engkau menelitinya dengan sungguh-sungguh, alfaitaha alqaba zurin lufiqat bimuhali, maka engkau akan dapati hanyalah gelar-gelar dusta yang dihiasi dengan hal-hal yang mustahil. Jadi Ibnu Qayyim ya, syair ini menegaskan ada klaim-klaim mistik yang melebihi syariat. Dan itu adalah kepalsuan, ikhwah. Dan penuh dengan kedustaan. Karena standar yang ghaib itu, yang mengetahui yang ghaib adalah yang menciptakan yang ghaib, yang punya ilmu tentang keghaiban, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengkomunikasikannya itu dengan wahyunya Al-Quranul Karim. Bahkan Allah hadirkan seorang untuk menerjemahkannya, menafsirkan dengan perkataannya dan dengan perbuatannya, mempraktekkan. Itu Rasulullah SAW. Maka bagaimana zikir Rasul, begitulah kita berzikir. Dan itu punya standarisasi wahyu, ikhwah. Kalau ini apa, sir yang sangat spekulatif. Jadi jika engkau selidiki dengan sungguh-sungguh, engkau akan dapati itu hanyalah gelar-gelar saja. Alqab, laqab, zurin, lufiqat bimuhalin, yaitu sesuatu yang zur, sesuatu yang tidak betul, yang dusta, dihiasi dengan hal-hal yang mustahil. Satu yang mustahil. Bagaimana dia bisa mengatakan itu satu kebenaran sementara dia tidak mengetahui hakikat tentang yang gaib itu? Karena ketidakmampuan kita untuk menyeberangi, mendalami, mengharungi hal-hal yang gaib, maka Allah turunkan wahyu. Dan itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita setelah kita masuk Islam, yaitu bermanhaj dengan manhaj ini, ikhwan. Itu nikmat terbesar bagi kita. Makanya Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Jadi wahyu Allah itu adalah nikmatku, kata Allah. Itu nikmat Allah. Kenapa? Karena itulah yang menerjemahkan bagi kita tentang kebenaran, menjelaskan kepada kita tentang hakikat-hakikat. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wahyunya yang diterjemahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penuh. Jadi mereka hanya berspekulasi, mengada-ngadakan nama atau gelar, ya. Itu berdasarkan dan tidak berdasarkan wahyu dan sunnah Nabi. Banyak terminologi yang muncul yang itu menjadi menjadi bahagian dari ajaran mereka yang kita tidak bisa mengembalikan akar tradisinya itu kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu antum hanya ketika antum mengikutinya, antum berspekulasi tentang akhirat antum. Apakah antum akan mengorbankan hidup antum dengan spekulasi seperti itu? Gak ada kepastian, gak ada jaminan tentang kebenarannya. Antum sangat sangat luar biasa pengorbanannya. Karena ketika itu berhubungan dengan akidah nanti, amal-amal ke permukaan sebagaimana yang kita jelaskan tadi, yang nampak di permukaan itu hanya sedikit yang muncul, tapi di bawahnya ini akidahnya, manhajnya itu jauh lebih mengkhawatirkan penyimpangannya, ikhwah. Jauh lebih mengkhawatirkan. Ya, kita lanjutkan kepada nazam syair berikutnya.
tarakul haqa'iqa wasyara'i'a waqtadaw bizawahiril juhali waddalali. Jadi mereka meninggalkan hakikat. Kata mereka, mereka sampai pada hakikat, sesungguhnya mereka telah meninggalkan hakikat kebenaran. Wasyara'i' dan syariat-syariat. Waqtadu, ya, atau waqtadaw bizawahiril juhali. Tapi justru mereka waddalali. Justru mereka apa? Ya. Mereka mengikuti penampilan luar orang-orang jahil dan orang-orang yang tersesat. Akhirnya begitu. Iya. Tarakul haqa'iqa wasyara'i'a waqtadaw bizawahiril juhali waddalali. Mereka meninggalkan hakikat dan syariat, lalu mengikuti penampilan luar kaum jahil dan orang-orang sesat. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini menegaskan apa? Kelompok ini meninggalkan inti ajaran Islam, yaitu hakikat dari ajaran Islam. Dan bukan hanya hakikat, tapi syariat. Tapi justru mereka mengatakan, mereka meninggalkan syariat. Kata mereka, mereka menemukan hakikat, tapi sesungguhnya tidak. Karena mereka, hakikat yang mereka katakan adalah kepalsuan, mereka sudah terlanjur meninggalkan syariat, dan mereka tidak berpegang secara teguh kepada syariat, tetapi juga mereka juga tidak mendapatkan hakikat. Hakikat mereka adalah hakikat yang spekulatif, bukan sesuatu yang objektif. Karena mereka bukan pemegang yang kegaiban. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alul mira'i fathan wa alfazal khana syathan wa salu sawlatal idlali. Ja'alul mira'a fathan. Mereka jadikan pertengkaran. Mereka anggap sebagai sebuah dialektika. Ya, itu sebagai sebuah karunia. Jadi debat kusir itu sebagai sebuah karunia. Dan mereka suka berhujjah. Ketika mereka terpojok, itu kan makna zahir. Ini makna batinnya. Antum kan pada level hanya mengamalkan syariat. Kami sudah sampai hakikat. Antum sangat literalis. Sumbu pendek. Bagaimana sumbu pendek bisa menerangi alam semesta? Kan begitu. Sementara kami sampai kepada matahari. Waduh, syair-syairnya luar biasa. Ya. Tapi kalau mereka sudah sampai ke matahari, apakah mungkin mereka hidup? Hah? Ya. Apakah bisa mungkin hidup? Tidak juga. Biarlah sumbu pendek tapi kita bisa hidup, iya kan? Daripada sampai ke matahari tapi terbakar dan mati. Iya. Baik. Wa alfazal khana syathan wasalu sawlatal idlali. Begitu. Jadi mereka bertindak dengan sombong, orang-orang yang merasa dekat dengan Tuhan. Jadi seakan-akan mereka itu merepresentasikan Allah. Mereka mengklaim sangat dekat dengan Allah. Mereka bermain dengan perasaan-perasaan. Ya, seperti itulah ikhwah. Makanya ketika kita berdialog dengan mereka, mereka selalu mengkerdilkan kita. Mengkerdilkan. Kenapa? Karena mereka sudah merasa sangat dekat dengan Allah. Sangat dekat dengan Allah, ya. Jadi mereka menyalahkan, ya, menyalahartikan perselisihan dan debat itu, ya, sebagai suatu pencerahan spiritual. Itu. Mereka suka berdebat kadang-kadang, ya, Pak. Bahkan kata-kata kasar dan hina itu sebahagian dari pengalaman mistik mereka. Ya. Bahkan mereka bersyair itu dengan syair-syair yang diharamkan, seperti khamar. Mereka jadikan bait-bait syair menunjukkan ketika mereka dalam keadaan trans dan seterusnya. Ya. Kalau cinta tak sampai kepada kemabukan, itu bukan cinta. Jadi bahasa-bahasa seperti itu sering dikemukakan di dalam syair-syair sufi. Ya. Nabazu kitaballahi khalfa zuhurihim namazal musafiru fatlatal akkali. Namazu kitab Allah, mereka buang kitab Allah khalfa zuhurihim, di belakang punggung mereka. Ya. Mereka buang kitab Allah karena mereka sudah mendapatkan langsung sir dari Rabb-nya. Maka mereka tidak perlu membaca dengan kata-kata karena mereka telah membaca dengan hatinya.
Mereka tidak perlu menggerakkan tangannya untuk bergerak, kepalanya untuk sujud, kakinya untuk berjalan, karena hati mereka sudah mendapatkan hakikat-hakikat kebenaran. Maka syariat bagi mereka sesuatu yang tidak terlalu penting, hanya sebuah perjalanan untuk menuju pada hakikat. Jadi nabadzal musafiru fatlatal akali. Jadi mereka itu seakan-akan seorang musafir yang sedang membuang sisa makanan. Begitulah mereka jadikan Al-Quran. Karena mereka tidak butuhkan lagi Al-Quran, mereka buang karena mereka sudah mendapatkan sir tadi, fikrah tadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak di antara mereka yang membaca Al-Quran sekalipun tidak bisa. Iya. Tapi sudah menjadi khalifah. Iya. Baca Al-Quran tidak bisa, ikhwan. Kalau hadis pun dikatakan, mereka tidak paham hadis. Tidak paham hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan konstruksi pemahaman hadis mereka juga sangat keliru. Iya. Kalau kita kan dari Rasul ke sahabat, sahabat tabi'in, tabi'in meriwayatkan kepada tabi'un, tabi'un sampai mukharrijul hadis. Kita baca, kita amalkan. Kan begitu kan? Mereka tidak. Silsilahnya tidak lagi seperti itu, ikhwah. Tapi karena mereka sudah langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalaupun mereka bertemu dengan Nabi dalam mimpi, kata mereka dengan mimpi, tapi mimpi-mimpi itulah mereka jadikan sebagai dalil. Makanya tidak heran kalau ada orang mengatakan, siapa yang minum kopi masuk surga. Jadi kenapa? Karena mimpi, khayali. Itu yang terjadi, ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Coba bayangkan itu. Kenapa? Karena ini adalah sirri an sirri. Itu sirrun an sirri. Rahasia dari rahasiaku, kata mereka. Dan itu mereka jadikan, padahal syaitan pun bisa mengklaim sebagai nabi. Memang syaitan tidak akan bisa menyerupai wajah nabi, nggak akan bisa. Ya, tidak akan, itu dah hadis. Tapi apakah syaitan tidak bisa mengklaim kalau dia yang datang dalam mimpi itu adalah nabi? Coba bayangkan ada orang bermimpi nabi itu wajahnya hitam, hidungnya pesek, pakai rokok gudang garam. Dia mengaku nabi dan berikan apa namanya itu ya? Afwan ya, saya menyebutkan brand, tolong dilihat lah ya. Ya, pokoknya ada rokok tertentu lah kan begitu. Ya, jadi nanti pula jadi ini pula ya. Apa namanya itu ya? Apa namanya itu? Promosi tidak ini ya. Tidak ya. Jadi ikhwah, ini mimpi. Adakah Nabi seperti wajahnya? Makanya kalau ada orang mengatakan saya mimpi dengan Rasulullah, tanya dulu bagaimana wajah Rasulullah. Tanya dia. Nah, maka dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi atau asar-asar para sahabat bagaimana wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya seperti mereka buang Al-Quran seperti sisa makanan. Kenapa? Makanan yang mereka makan pada inti makanan sudah mereka makan. Mereka tidak butuh lagi itu. Jadi nabadzal musafiru fatlatal akali. Jadi mereka seperti musafir yang mencampakkan sisa-sisa makanan. Jadi ini gambaran tajam ya, bagaimana mereka mengabaikan Al-Quran seperti orang yang membuang sesuatu yang tidak berguna. Padahal itu sangat berharga. Tindakan ini menunjukkan sikap mereka sangat jauh dari ajaran Islam dan manhaj kebenaran. Sangat jauh ya kawan. Maka standar dan tolak ukur kebenaran itu ya Al-Quran dan Sunnah Nabi. Hudal lil muttaqin. Udah jelas ya. Hudal lin nas. Iya. Kemudian saya ke 18. Masih ada waktu kan? Habis. Oh ya, nanti insyaallah kita bahas pada syair yang atau qasidah yang ke-18. Ja'alus sama'a matiyata lahwihim ghallu faqalu fihi kulla muhalin. Baik, demikian saja ikhwah, tapi intinya bagi kita adalah apapun manhaj yang datangnya setelah di luar manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi itu datangnya bukan dari tradisi tauhid, tradisi Hanif, tradisi Islam, maka itu sangat dicurigai, bahkan mesti dicurigai. Karena itulah ikhwah,
ajaran-ajaran selain manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah SAW diikuti para sahabat, maka akan pasti terdapat di sana ada kekeliruan-kekeliruan, ada kontradiksi dan paradoks. Ada di sana buaya yang siap untuk menerkam kita di dalam air yang begitu sangat menyejukkan. Akhirnya kematian bagi kita. Dan ini adalah sebuah metafor bagi kita semua untuk tetap berada di atas jalan Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan pemahaman salafus salih. Semoga Allah menunjuki kita dan mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Al-a'mal bil khawatim, karena amal itu yang terakhir. Ya. Jadi sebab itu jaga keistiqomahan kita dan mintalah kepada Allah agar Allah rezekikan kepada kita istiqamah.